Selamat malam pemirsa, dunia kembali menahan nafas. Perundingan damai di Islamabad berakhir buntu. Bukannya mereda, situasi justru mencapai titik didih. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan blokade total Selat Hormuz mulai hari ini menghadang nadi utama energi dunia. Namun Tehran melawan, Garda Revolusi Iran menegaskan setiap pergerakan militer Amerika Serikat di selat tersebut akan dianggap sebagai pernyataan perang dan siap ditindak tegas. Ketegangan ini kembali membuat dunia panas dingin akibat ketidakpastian yang semakin lebar. Di tengah diplomasi yang terkunci dan moncong meriam yang mulai terbuka, apakah kita sedang diambang konflik besar yang tidak terkendali? Bersama saya Fitri Megantara, inilah Top Issue, jalan damai tersumbat, ancaman perang besar menguat. Untuk membahas topik malam hari ini telah bergabung bersama kami narasumber di studio Metro TV, ada Dubes Indonesia untuk Iran periode 2012-2016, Bapak Dian Wirunjuri. Selamat malam Pak Dian, apa kabarnya malam hari ini? Selamat malam Mbak Fitri, kabar baik pemirsa. Selamat malam. Dan juga kita akan berdiskusi dengan pakar hubungan internasional Mbak Dina Prapto Raharja. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam Mbak Terima Fitri, kasih telah hadir di studio Metro TV dan juga telah bergabung melalui sambungan Zoom dengan pengamat intelijen Ibu Susaning Tias Kertopati. Selamat malam Mbak Nuning. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam semua. Selamat malam Bu. Baik, pemirsa, sebelum kita kemudian berdiskusi dan juga berdialog lebih mendalam, kita akan tersambung dengan Virginia Gunawan, WNI yang berada di Washington DC, Amerika Serikat, yang akan membahas mengenai perkembangan terkini dari Amerika Serikat langsung. Virginia, bagaimana media di Amerika Serikat saat ini membaca langkah ataupun wacana blokade yang akan dilakukan oleh Amerika? Apakah lebih diposisikan sebagai strategi militer, tekanan diplomatik, atau bagian dari desain besar kebijakan luar negeri Amerika Serikat? Ya, Fitri, media arus utama AS memotret blokade dengan framing yang bervariasi, namun ada beberapa narasi dominan. Terkait tekanan ekonomi militer, media tengah kanan ini memposisikan blokade sebagai upaya membalikkan leverage atau daya saing atau daya negosiasi Iran yang selama ini menyandera Selat Hormuz dengan mengenakan biaya dan membatasi ekspor. Tujuan utama adalah memotong pendapatan minyak Iran dan meruntuhkan ekonominya. Sementara Reuters, ini media tengah, mengutip beberapa ahli dan menyatakan bahwa blokade AS adalah operasi militer besar dan terbuka yang bisa memicu retaliasi dari Tehran dan memberikan tekanan luar biasa pada gencatan senjata yang sudah rapuh. Ini adalah media-media yang lebih kritis terhadap kebijakan Donald Trump atau pemerintahan Donald Trump. Sementara bagi media konservatif yang punya proximity atau kedekatan dengan Donald Trump seperti Fox News yang memang jadi platform utama di mana Trump ini kerap menjelaskan kebijakan blokadenya secara rinci, terutama karena Fox News juga memberikan kesempatan Donald Trump memberikan special interview pada akhir pekan lalu. Fox News membingkai blokade ini sebagai langkah yang tegas dan perlu dilakukan sebagai sebuah demonstrasi kekuatan militer Amerika Serikat yang lebih superior, juga strategi ekonomi untuk melemahkan ekonomi Iran. Fox News juga menyebut bahwa langkah Presiden Trump ini sebagai respons terhadap pemerasan Iran atau atas Selat Hormuz. Jadi itu adalah polarisasi dari media di Amerika Serikat, Fitri. Oke, Virginia, soal kegagalan perundingan, narasi apa yang paling dominan di Amerika Serikat saat ini, terutama di media Amerika Serikat? Apakah yang lebih menyalahkan Iran atau ada kritik terhadap pendekatan dari Washington itu sendiri? Ya, dari media di Amerika Serikat ini seperti tadi yang saya sampaikan memang terpolarisasi dalam membaca kegagalan negosiasi di Islamabad ini ya. Narasi yang pro administrasi menyampaikan bahwa, dan ini memang lagi-lagi dominan di media konservatif, mereka menyalahkan Iran. Pemimpin delegasi negosiator sekaligus wakil presiden AS JD Vance seperti tadi yang sudah disampaikan beberapa kali dikutip dengan pernyataan bahwa Iran itu yang memilih untuk tidak menerima persyaratan Amerika Serikat, dan ini adalah kabar yang lebih buruk untuk Iran ketimbang bagi Amerika Serikat. Sementara NPR, National
radio yang lebih cenderung di tengah melaporkan kritik Iran yang menyebutkan AS membuat tuntutan yang berlebihan dan bahkan keberhasilan proses diplomatik itu bergantung pada keseriusan dan itikat baik dari pihak lawan. Ada juga yang mengkritik terhadap komposisi tim negosiator Amerika Serikat. Ini terutama dari beberapa diplomat veteran yang menyatakan bahwa administrasi Trump ini terlalu mengandalkan sekutu terpercaya mereka yang punya ikatan bisnis seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner yang merupakan in-law dari Trump yang bukan profesional dalam kebijakan luar negeri yang punya pengalaman. Dan Witkoff dan Kushner ini juga dilaporkan tidak disukai oleh pihak Iran, terutama karena pandangan mereka yang pro-Israel. Fitri. Oke, selain itu apakah kemudian media Amerika Serikat juga menyoroti mengenai resiko ataupun keterlibatan negara-negara lain baik itu sekutu maupun rival dalam eskalasi konflik ini? Apa kemudian sorotan mereka mengenai hal ini? Ya, sorotan yang paling utama di sini memang ditunjukkan terhadap 3 poros ya. Satu terkait Rusia dan Cina, dan yang lain yang tak kalah penting di sini adalah soal NATO. Bagi media Amerika Serikat yang menyoroti peran Cina dan Rusia ini cukup hati-hati karena mereka melihat ada sebuah yang ditampilkan dalam media di Amerika itu Cina memainkan peran kunci untuk meyakinkan Iran menerima proposal gencatan senjata Pakistan. Namun kita tahu bahwa pemerintahan Trump tampak tidak antusias dengan prospek mediasi dari Cina, makanya justru Pakistan yang menjadi mediator antara kedua negara ini. Sejumlah analis militer Amerika Serikat dan juga analis konflik itu menyebut Rusia dan Cina mengadopsi strategi untuk mendapatkan keuntungan tidak langsung dari konflik, terutama yang bertujuan untuk menguras sumber daya Amerika Serikat tanpa terlibat langsung secara militer. Sementara hubungan Amerika Serikat dengan sekutu Eropanya, termasuk negara-negara NATO, ini memburuk, dan Fox News melaporkan bahwa Trump menyuarakan pertentangan terhadap NATO, dan juga reaksi dari Spanyol yang menutup wilayah udaranya dari pesawat yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Iran. Ini tentunya muncul dalam beberapa media dan menunjukkan bahwa bagaimana reaksi global terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Oke, Virginia, apakah kemudian ada juga kekhawatiran di ruang publik Amerika Serikat sendiri bahwa kondisi saat ini justru dapat memicu konflik yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan? Kekhawatiran di dalam ruang publik Amerika Serikat ini cukup nyata karena blokade Trump ini dikhawatirkan beresiko serius, terutama jika Trump melanjutkan ancamannya menyerang pembangkit tenaga menyerang infrastruktur Iran, termasuk pembangkit listrik dan jembatan. Ini tentunya akan bisa menyakiti warga sipil yang pernah ia janjikan untuk dibantu, dan juga memicu pembalasan Iran terhadap sekutu Amerika Serikat. World Economic Forum memberikan peringatan keras bahwa ini bukan hanya menjadi krisis regional, tapi akan jadi guncangan struktural terhadap ekonomi dunia. Sementara bagi warga Amerika Serikat sendiri sehari-hari, ada sebuah survei menarik dari Emerson College yang menunjukkan bahwa 63% warga Amerika Serikat sekarang merasa kemungkinan besar akan perang dunia itu lebih besar dalam 4 tahun ke depan. Hasil polling ini naik 8% dari 55% setahun yang lalu. Dan kritik dari sejumlah wakil rakyat Amerika Serikat terhadap blokade yang dilakukan Trump ini adalah mempertanyakan bagaimana sebenarnya strategi Trump ini akan bisa menurunkan harga bensin yang merupakan concern atau kekhawatiran utama dari warga Amerika Serikat saat ini. Fitri. Oke, baik, terima kasih Virginia Gunawan telah melaporkan bagaimana situasi terkini dari Washington DC Amerika Serikat, dan kita sekarang akan langsung berdiskusi dengan Pak Dian dan juga Mbak Dina yang ada di studio. Ini mungkin pertanyaannya sama mengenai soal gagalnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan juga Iran. Mungkin pertanyaannya adalah apakah Amerika Serikat ini terlalu menekan atau memang Iran yang memang tidak mau mundur, ataukah yang terbaca di ruang publik saat ini baru panggung di depan, artinya initial talk-kah, awal perbincangankah, akankah ada perbincangan lanjutan sebetulnya di balik layar yang mungkin sebetulnya kita tidak ketahui. Mungkin mulai dari Mbak Dina terlebih dahulu, silakan. Baik, kita menyambut baik ya bahwa sudah mulai ada ruang untuk negara lain
masuk di dalam frame konflik ini. Ini satu tanda bahwa komunikasi sebenarnya sudah mulai terjalin. Di balik layar itu sudah ada upaya-upaya yang minimal melakukan mapping, melakukan pencarian data tambahan untuk bisa melihat sebenarnya titik tawar bagi negara-negara lain dalam konflik ini tuh di mana. Karena pada dasarnya nggak mungkin juga kita membayangkan konflik ini bisa selesai hanya oleh 3 negara itu saja. Pasti harus ada jaminan dari pihak-pihak eksternal, pasti juga harus ada dukungan dari pihak swasta bahkan di kawasan tersebut dan juga di negara-negara lain. Walaupun yang kita baca saat ini, yang kita lihat adalah bahwa perundingannya gagal, seperti itu ya Mbak Dina? Betul, karena kalau kita bilang gagal sekarang, itu sebenarnya lebih tadi perang narasinya saja dari pihak Amerika Serikat merasa perlu untuk menyampaikan bahwa yang dia upayakan nggak sampai gitu ya. Tapi menurut saya sih pasti di belakang layar itu tetap ada komunikasi, tetap terjalin. Yang tidak diungkap ke publik adalah siapa lagi dari pihak Amerika Serikat yang sebenarnya ikut lah ya menyumbang informasi, kemudian menjadi sumber titik temu lah kira-kira ke depannya seperti apa. Jadi kalau diplomasi itu kita harus membayangkan ada proses di awal dan itu akan terus dijalin. Dan negara-negara yang sudah kita baca di sejumlah media massa mulai menggalang komunikasi, bahkan nggak dengan Pakistan aja ya, tapi misalnya negara-negara Eropa sudah mengundang, ada misalnya Prancis mengundang 35 negara, kemudian Inggris juga mengundang ada 40 negara, itu menunjukkan bahwa semua negara bergerak sekarang untuk mencoba memetakan posisi mereka di mana, daya tawar mereka masing-masing di mana, dan nanti bentuknya, wujudnya yang kemudian bisa disampaikan kepada Amerika atau kepada Israel itu seperti apa, kita masih harus tunggu. Oke, dari Pak Dian bagaimana pandangannya? Begini, mari kita lihat secara objektif bahwa yang memulai perang adalah Amerika. Perang Juni, Mei tahun lalu. Yang sekarang pun Amerika. Iran itu dalam posisi yang selalu defensif. Buat saya apa yang dilakukan Iran sejauh ini merupakan bentuk menahan dirinya yang sangat luar biasa tuh. Artinya 2 kali diserang, 2 kali menurut, diajak perang ayo, diajak damai pun ayo, kira-kira begitu. Tapi buat saya ada 2 aspek sebenarnya, nuklir dan Hormuz ya. Buat saya melihatnya begini, yuk kita lihat. Dari awal sebenarnya sudah kelihatan defect dari rencana pertemuan Islamabad ini. Coba kita perhatikan. Trump mengusulkan 15 poin yang semua kepentingannya Amerika, bahkan kepentingannya Trump ada di situ. Sementara counter proposal dari Iran adalah kepentingan Iran. Itu 2 topik 10 dan 15 itu tidak akan pernah bisa ditemukan jalan tengahnya. Kecuali kita mau mengagendakan hal-hal yang di luar 10 dan 15 ini. Nah, dari 10 dan 15 ini apa yang terjadi? Amerika mengusulkan, Iran mengusulkan, kemudian Trump, pinternya Amerika dan Trump bermain dengan narasi. Kita siap berunding dengan berdasarkan 10 poinnya Iran. Artinya apa? Seakan-akan dinarasikan Amerika sudah menerima. Banyak pengamat, termasuk pengamat internasional ya, menyatakan luar biasa Trump mau menerima 10 poin Iran sebagai basis. Padahal simple kok. Begitu disodorkan 10 poin ini, Amerika tinggal bilang no. Itulah yang terjadi sekarang. Tapi menurut Anda apakah ini akan menjadi initial talks, artinya akan ada kesepakatan atau perundingan? Bahwa ini adalah initial betul, walaupun belum langsung ya, masih dimediasikan. Artinya Amerika menyampaikan ke Pakistan, Pakistan sampaikan ke Iran, Iran sampaikan Pakistan, Pakistan sampaikan Iran. Masih dalam tahap tidak langsung negosiasinya. Kenapa? Karena belum ada agenda. Nah, agenda itulah yang sekarang saya yakin sedang dirumuskan kembali oleh yang namanya Pakistan beserta teman-temannya, Saudi, Turki, dan Egypt. Dan Trump pernah menyatakan pertemuan Islamabad ini pun banyak dibantu oleh inisiatif Cina. Artinya selama ini pun Cina sudah tidak tinggal diam. Nah, kalau sekarang dikatakan gagal, apakah akan terjadi perang lagi? Iran pun akan dalam posisi menunggu. Diajak perang juga, ayo diajak diperpanjang ceasefire siap. Semua sudah diantisipasi oleh Iran. Tapi kalau jadi perang lagi, buat saya sekarang
Cina atau Rusia tidak akan terlalu diam lagi. Oke. Karena minyak yang diimpor Cina dari kawasan itu lumayan, satu hari sekitar 500.000 barel itu. Itu tidak signifikan secara nasional, tapi secara internasional sangat bisa mempengaruhi kawasan. Oke, baik. Ini juga apabila kita lihat wacana dari Trump mengeluarkan jurus yaitu akan melakukan blokade, kita akan simak bagaimana pandangan intelijennya dari Bu Nuning. Bu Nuning, bagaimana menurut Anda dari pandangan intelijen mengenai wacana Trump ini kemudian melakukan tekanan? Kali ini caranya adalah kemudian ada wacana juga melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Oke, baik Mbak Fitri. Sejak awal kan kita tahu bahwa ini adalah perang hibrida, di mana di situ ada asimetrik, ada perang cyber, perang komunikasi, perang kognitif yang berkelindan di dalam perang ini. Jadi apa yang disampaikan bahwa akan terjadi blokade terhadap Selat Hormuz itu bisa saja seperti tadi yang Pak Dian sampaikan adalah sebuah perang narasi, di mana hal ini membuat pihak lawan gentar dan lain sebagainya begitu. Tetapi bisa saja ini adalah hal yang sungguh-sungguh akan dilakukan oleh Amerika. Kita perlu juga bahas mengapa hal itu menjadi gagal dari sudut pandang Iran, di mana juga tadi saya mendengar dari Mbak Dina bahwa tidak mungkin ini hanya perang hanya 3 negara ini saja, pasti akan mengajak proksi maupun teman-teman di kawasan dari masing-masing pihak. Jadi kalau menurut catatan kami, jadi Iran itu kecewa terhadap sikap Amerika yang berubah setelah diketahui bahwa J.D. Vance menerima telepon dari Netanyahu. Jadi pihak Iran juga kecewa ketika Vice President Vance membuat pernyataan di konferensi pers di mana kita semua melihat tidak memberi kesempatan wartawan untuk bertanya, lalu pergi begitu saja. Padahal di situ juga banyak wartawan baik dari Pakistan juga Iran, selain dari kubu Amerika dan Israel tentunya. Dan dari pihak Iran juga menyatakan kecewa terhadap J.D. Vance karena bertindak atas keinginan Israel, itu praduganya. Dan setelah itu Iran juga lalu kemudian kita lihat meninggalkan tempat. Jadi seluruh delegasi Iran sudah kembali dan tidak ada lagi tenaga teknis yang bisa merumuskan hal itu. Jadi memang kalau kita lihat bahwa Iran mencurigai bahwa Amerika ini akan menekan, justru di sini Iran kita ketahui bahwa menyiapkan rudal ganda sebagai tanda tidak yakin bahwa Trump akan patuh pada aturan gencatan senjata. Ya terbukti dengan adanya Israel karena katanya menyasar Hizbullah, lalu kemudian mengebom Lebanon. Kemudian ada hal yang juga kita juga harus melihat catatan dari syarat yang diajukan Iran, mungkin juga dari Pak Dian pasti memiliki catatan juga, yaitu penghentian serangan secara permanen, pencairan aset Iran yang dibekukan, ganti rugi korban perang, pengaturan lalu lintas Selat Hormuz di bawah kendali Iran dan Oman. Nah, ini mana Amerika mau? Kalau Trump kan maunya yang ngatur Donald Trump sendiri, tetapi memang dalam hal ini yang disampaikan kepada publik dunia bahwa Iran ini harus dikendalikan karena kalau tidak akan terus-menerus memproduksi nuklir. Padahal dari Iran itu sudah jelas mengatakan bahwa nuklir itu kan bukan untuk misil saja, tetapi juga untuk kebutuhan industri dan lain-lain. Jadi apa yang ditanya oleh Mbak Fitri tadi, kemungkinan 50-50 bisa betul-betul Trump melakukan itu dengan
sekutu dan proksinya. Itu. Oke, baik Bu Nuning dan juga Mbak Dina dan juga Pak Dian, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.